Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya. Kali ini saya ingin berbincang aja, yaitu saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman pahit saya dalam perpajakan ya. Kenapa saya sangat kecewa? Jadi saya ceritakan dulu awal mula kejadian ini terjadi. Saat itu pajak dari kendaraan saya mau habis. Jadi pada saat itu kalau nggak salah tanggal 21 Oktober 21 Oktober itu saya langsung membayar pajak di Indomaret. Nah, kenapa saya bayar pajak di Indomaret? Karena pengalaman saya dulu saat saya menggunakan kendaraan lain, ya saya sebut aja ya. Dulu saya menggunakan Honda Freed. Nah, di Honda Freed itu saya membayar pajak di Indomaret tanpa KTP karena masih pemilik sebelumnya, itu nggak masalah. Cuma untuk yang sekarang saya kan sudah saya jual yang Freed, jadi saya ganti kendaraan baru. Nah, kendaraan baru ini saya bayar juga sistem sama seperti kemarin itu. Yang kalau Honda Freed itu setelah saya bayar, saya tunggu, saya dapat SMS dari Samsat, via Samsat. Meskipun itu beda KTP ya. Nah, untuk masalah yang kali ini di kendaraan saya yang sekarang itu saya sudah membayar pajak, cuma saya tidak menerima SMS dari Samsat. Kemudian saya baca di struk itu kalau tidak mendapatkan 1 kali 24 jam bisa SMS ke situ. Jadi saya SMS saja, kalau nggak salah itu buk, bukti transfer nomor nomor pembayaran berapa, nanti kirim ke 70 kalau nggak salah. Nah, di situ kode itu ID pembayaran saya itu tidak diketahui, seperti tidak ada. Padahal saya sudah bayar loh, sudah bayar cash di Indomaret tersebut. Nah, saya lambat laun karena saya sibuk bekerja juga, jadi nggak sempet. Akhirnya saya sempatkan ke Indomaret itu. Nah, setelah saya ke Indomaret, saya tanyakan, Mas, kenapa saya tidak dapat SMS? Dan sudah saya SMS ke pihak itu juga, yang tertera di bukti struk juga jawabannya seperti tidak terdaftar. Kemudian ada tertera lagi yaitu nomor yang bisa dihubungi ini. Cuma itu saya hubungi berkali-kali, nomornya tidak aktif. Nah, keseriusannya bagaimana ini kalau halnya seperti itu? Nah, dari situ saya berbincang-bincang agak lama di Indomaret itu. Dari kasirnya waktu itu cewek, jadi dia agak bingung, akhirnya dia serahkan ke karyawan yang cowok. Nah, di situ yang cowok langsung bilang, oh gini aja Mas, langsung ke Samsat aja. Oke, saya terima, masih nggak masalah lah, biarlah pokoknya saya dapat itu kertas. Nah, kemudian beberapa hari kemudian saya lanjutkan ke Samsat. Kebetulan hari ini saya ke Samsat, tadi pagi saya ke Samsat. Nah, di situ saya berangkat. Terus setelah saya parkir kendaraan saya di situ, saya turun, saya masuk ke kantor pajak. Saya tanya di depan, Mas, saya mau minta, saya nggak dapat SMS dari Samsat setelah bayar pajak di Indomaret. Nah, kemudian dari penjaga yang di depan suruh ke dalam. Saya pun ke dalam. Nah, ke dalam itu saya ke ujung, katanya di ujung. Saya tanyakan lagi juga, Pak, saya mau bayar, saya mau minta, saya tidak dapat SMS setelah saya bayar pajak di Indomaret. Nah, setelah itu orang yang saya tanya sekarang ini melempar pertanyaan itu ke sebelahnya. Kemudian saya tanyakan juga ke sebelahnya pun juga jawaban sama, disuruh ke loket 2 kalau nggak salah, loket 2. Nah, di situ saya ke situ. Memang di situ tertera ada tulisan kecil ya, saya nggak lihat juga sih karena tulisannya ya sama aja, bayar di Indomaret seperti itu. Nah, setelah itu saya tanyakan ke mas-mas yang jaga di situ, Mas, saya masalahnya gini Mas, sudah bayar pajak di Indomaret cuma menggunakan KTP saya. Nah, saat saya menunjukkan KTP saya tetap diterima di Indomaret.
Nah masalahnya sekarang saya nggak dapat SMS sampai sekarang hampir 2 minggu. Terus bagaimana mas? Nah dia kan minta KTP-nya, STNK sama KTP. Saya kasih KTP saya sih, beda dengan STNK-nya karena bukan pemilik saya, bukan, masih belum dibalik nama. Dan di situ dilihat, loh mas, sampean sudah salah mas, kata masnya, sampean salah mas. Seharusnya sampean kalau bayar itu kan seharusnya pakai KTP yang sesuai. Loh, saya pun bingung, kan seharusnya kan kalau memang nggak boleh ya seharusnya dari Indomaret sudah menolak kalau kita menggunakan KTP pribadi. Nah setelah itu ya saya pun menanyakan, loh mas ya piye, lah terus solusinya piye mas? Loh nggak bisa mas, sampai di sini sudah salah, sudah melanggar. Loh kita sudah bayar pajak dianggap melanggar, toh gimana peraturan daerah ini, caranya membuat simpel pembayaran biar mudah, tapi kok seperti itu pelayanannya. Saya pun ya agak emosi sih, kita udah niat-niat bayar pajak tapi feedbacknya dari pemerintah seperti itu. Nanti kalau nggak bayar dikata orang masyarakat yang bandel, giliran bayar minta buktinya aja di ruwet. Administrasi di sini tuh aduh tau lah, sebelumnya lu nggak masalah, cuma untuk kali ini lu kenapa seperti itu. Kalau memang nggak perlu KTP pemilik asli kan ya tambah bagus, soalnya kan kita kan jadi lebih mudah, kan tidak semua orang beli langsung dibalik nama. Ya tolonglah pemerintah ya kasih solusi lah, masa kita sudah bayar terus nggak mau ngasih solusi. Nah terus kita masa mau nyari KTP pemilik, ya kan jauh rumahnya, beda kota, masa saya harus bela-bela ke sana dulu. Ya tolonglah, terus solusinya gimana mas? Wah nggak bisa mas kayak gini mas. Loh, nah terus gimana, masa saya harus, kalau ada ditanya polisi kayak gimana kalau ada pemeriksaan, saya harus membela kayak gimana? Loh sampean itu sudah salah mas, kayak gitu mas. Loh artinya yang saya tangkap orang itu bulet tai, intinya bulet tai ngomongi, bosen ngomong bahasa Indonesia malah repot nih. Kakek ngomong kan belum kayak solusi tambah di ruwet-ruwet no. Dia kecewa sih, teman-teman kecewa. Kalau memang salah, saya salah ya gimana ya, kalau dari kacamata saya sih salah di mana, atau saya bayarnya di Indomaret dan Indomaret minta KTP, saya kasih KTP saya, itu pun diterima. Salahnya di mana? Kalau saya maksa, mas ini harus KTP sendiri, ini. Terus saya maksa ini pak KTP saya aja, itu baru saya salah. Tapi pihak Indomaret memberikan secara sukarela kok sesuai KTP yang pemilik yang sekarang. Tapi kok setelah ada masalah tidak dapat SMS seperti itu kok jadi reward. Jadi salah. Ya begitulah pengalaman saya dalam pembayaran pajak kendaraan di Indomaret. Dalam tanda petik bukan nama sendiri ya, ini nama pemilik sebelumnya. Jadi kalau kalian tidak mendapat SMS, mungkin nasib kalian seperti saya. Saya pun cari info di media-media online juga nggak ada, nggak nemu. Mau konsultasi ke siapa lagi kalau seperti itu. Jadi ya wis, kalau memang ya saya simpan aja, pokoknya saya pernah bayar, saya menjadi warga negara yang baik, mau bayar pajak dengan rutin, rajin, gak pakai rewel. Toh kalau memang pemerintahnya seperti itu ya wis terserah, yang penting saya menjadi rakyat yang baik. Oke, mungkin ada solusi yang lain, atau kalian yang mendengarkan ini pernah mengalami hal seperti saya, mohon bimbingannya, mungkin bisa tulis di komen biar saya telusuri lagi untuk mencari solusinya yang terbaik, biar sama-sama enak, kita juga enak, pemerintah juga enak, toh sama-sama juga warga negara Indonesia. Oke. Satu lagi, tadi kan sudah dibicarakan sama pihak Samsat itu, pihak penjaganya, di loket 2 itu masih bilang, loh sampean secara administrasi memang sudah membayar mas, sudah membayar di pajak mobil ini sudah terbayar. Cuma untuk pengambilan SNK-nya ini atau struk SNK-nya itu nggak bisa karena tidak sesuai dengan KTP sampean. Nah
Di situ yang saya bingung lah, terus masa saya harus bela-belain ke kota lain dulu untuk ngambil, nyari-nyari alamat dulu. Ya jadi intinya sih sah, artinya dalam sistem kendaraan saya ini sudah terbayar, cuma hanya bukti realnya, bukti nyata STNK, eh, STNK aslinya yang apa, STNK perpanjangannya yang kita nggak bisa mendapatkan itu, entah gimana. Jadi seperti itu guys. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bukan maksud saya untuk menjelek-jelekkan instansi lain, cuma saya ingin menyampaikan kekecewaan saya secara pribadi dalam video kali ini. Jadi sekian, akhirun kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.